Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Kita kembali lagi pemirsa opini obrolan pas di sini masih bersama dengan Brakit. Oke. Ya, halo. Nah, Brakit dari SMP berarti awal mulai itu adalah SMP dan itu langsung coba bikin lagu. Nah, ini kan di daerah timur di Papua kan yang musik hip hop di sana luar biasa perkembangannya. Terus kamu sebagai pendatang baru terus juga masih muda. Nah, bagaimana nih cara awal kamu untuk naikin nama? Naikin nama, aku nggak ada kepikiran buat kayak gimana cara famous cepet kontroversi. Aku awalnya sih mikirnya gimana caranya bikin lagu yang relate sama ini sih kualitasnya bisa bersaing sih. Karena menurutku kalau naikin nama kontroversi karena kita jelekin orang, karena itu cepet banget turunnya lagi. Satu hal yang cepet naiknya akan lebih cepet turunnya kan. Bener, itu udah hukum alam dari dulu. Hukum industri lah. Semakin gravitasinya kuat kan secepat naik kan turunnya lebih cepat lagi gitu. Betul. Makanya aku pikir untuk naikin nama menurutku sih bikin lagu yang relate sama yang memang pasar bisa terima gitu. Benar. Nah, kalau untuk panggungan pertama kali, masih ingat nggak kapan itu? Aduh, itu parah. Itu masih banget. di Papua saat itu? Enggak, itu udah pindah di Jawa itu. Oh, oke. Wah, itu parah itu. Panggungan pertama tuh malah ini, Bang, pelepasan kakak kelas. Oke, di sekolah? Iya, di sekolah. Jadi anak-anak angkatanku pulang, kakak kelas di situ. Jadi manggung udah, orang posisi udah capek semua, pada pakai make up segala macam kan, yang cewek-ceweknya udah capek nungguin, harus nunggu orang ini nyanyi segala macam gitu. Beban juga, jadi ngerasa kayak orang ini pulang tapi gua yang hambat mereka pulang gitu. Jadi gimana cepet lah gitu. Itu panggung pertama kali berarti? Panggung pertama banget, bener-bener sangat-sangat pertama itu. Oke, dan setelah itu sering juga berarti perform. Iya, perform. Dulu sih waktu di Bogor di mall sih. Ada di mall-mall, ada salah satu sponsor lah gitu. Di situ freestyle dulu, bukan manggung tuh. Oh, berarti bukan manggung lagu kalian nih? Iya, kalau yang biasanya kalau acara-acara event-event kayak kendaraan seperti itu tuh biasanya event-event freestyle tuh. Misalnya dalam suatu box kayak Saikoji, Bang. Jadi ada box diambil ini apa, misalnya ini gear gitu. Udah direpin gini. Udah battle freestyle itu. Mujurnya juara 3 itu. Padahal itu saya paling jelek karena orangnya yang daftar cuma 5. Syukur-syukur aku juara 3 itu. Wah, kalau yang daftar 10 padahal di situ saya udah malu-malu banget bercanda-bercandain. Saya curiga dia ini merendah orangnya. Enggak, benar di bercanda-bercanda. Itu pertamanya diliatin orang gugup juga itu sampai gemeter tangan gitu. Dijebak saya sama teman saya. Disuruh daftar atau dia yang daftarin? Awalnya cuman, ayo Git, anterin gua. Tapi Bang, gua nggak ikut ya. Enggak, santai gitu. Naik ke situ Bang, nggak ada berpakaian bagus segala macem, pakai sendal segala macem. Tuh, udah. Tiba-tiba dipanggil nama saya, loh kok ini? Iya, gua udah tulis nama lu gitu. Oh ya Allah Bang gitu. Parah gitu segala macem. Ya kalau gini nggak berkembang gitu. Coba beraniin depan banyak orang gitu. Yang nonton tuh ada 80-90, udah gemeter banget itu dilihat. Ini teman yang bagus juga, bisa jadi juga teman yang ini juga ya. Ya makanya saya setiap diantar lagi nggak mau itu. Lu cari yang lain dah gitu. Kalau mau nonton ya udah pergi duluan, nanti nyusul gitu. Iya, nyusul gitu. Oke. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu panggung yang berkesan nih sampai sekarang? Ya berkesan sih itu. Karena itu pertama kali dilihatin orang banyak. Biasanya kan kalau yang di sekolah ya itu aja orangnya. Pertama udah kenal ya udah itu aja. Ini orang yang ini orang nggak dikenal di mall, tempat umum, nggak tahu apa-apa, malu. Tiba-tiba anak itu ada apa mah gitu. Waduh, gua dilihatin anak kecil gini amat gitu. Yang anak kecil nggak tahu mah itu om itu ngapain. Orang MC yang ngomong itu temen lu nggak disuruh ganti baju dulu segala macam. Enggak, udah gitu aja Bang. Ya Allah itu. Makin bikin ini makin kayak anak baru pulang les, pakai baju seadanya, celana pendek, disuruh nyanyi. Gitu. Iya gitu. Waduh, dia orang gila ini. Itu panggung pertama depan umum, terus juga panggung pertama ikut lomba. Iya, iya benar, ikut lomba pertama di situ. Oke. Gitu. Wah, keren nih kalau lomba pertama ya, walaupun dijebak ya, tapi keren juga sih teman-temannya ngajak untuk membentuk mental. Abis itu sering-sering juga ikut lomba-lomba gitu. Itu lomba pertama dan terakhir. Karena aku tahu kapasitasku nggak sejauh itu, makanya aku nggak ngambil itu lagi. Aku orang tipikal yang nggak terlalu jago untuk freestyle segala macem. Tapi kalau lomba manggung segala macem, aku berani. Tapi naasnya nggak ada lomba manggung segala macem. Oke. Nah, Brakit ini kan termasuk salah satu rapper muda juga nih. Nah,
terus juga dari SMP sudah berapa tahun mengikuti perkembangan musik rap, hip hop juga ada. Untuk menurut kamu sendiri nih, bagaimana sih perkembangan musik hip hop? Kita nyebutnya hip hop atau rap ini? Hip hop itu genrenya, rap. Kayaknya rap itu hip hop itu genrenya, rap itu aktivitasnya, rapper itu orangnya. Orang berarti hip hop ini ya. Nah, bagaimana menurut kamu nih perkembangan musik hip hop di Indo sekarang ya? ini di Indo ini? Masif. Oke. Sangat-sangat masif. Karena sekarang kita lihat dari daerah ya yang kebanyakan ya. Masif banget sih. Kalau boleh sebut nama artis boleh? Boleh. KB itu masif banget sih. Itu KB sekarang masih posisinya top nomor 1. Apalagi FYP TikTok isinya lagu-lagu dia semua. Dan aku sebagai ini secara gentle memang dia lagi high of the top sih sekarang. Menjadi trendsetter dia ya. Trendsetter Nah, itu masih. ini kan kamu saat ini di Bengkulu nih. Kalau di Bengkulu sendiri nih, yang kamu tahu gimana teman-teman hip hop yang ada di Bengkulu nih? Bengkulu itu, ini ya kalau saya boleh jujur ya, Bengkulu itu menurutku banyak mutiara dalam lumpur nggak kelihatan. Banyak orang talented di Bengkulu yang aku nggak nyangka. Kok ada orang sejago ini, sehebat ini gitu. Kalau saya boleh sebut nama, ada Yester. Itu orang jago sekali itu. Kalau saya pikir dia berani merantau ke Jakarta, jadi itu orang. Ada Yester, ada Desugar, ada Dimas Detfanta, ada Opi Krishna. Opi Krishna tuh salah satu rapper dan dia vokalis Tuan Muda. Ya, iya. Itu juga orang jaya pada zaman-zaman dulu itu. Terus ada Devanta, Yester, Big Mat ada juga. Big Mat, iya itu. Terus siapa lagi ya, Yester. Tapi yang aku lagi ngelihat ini orang bakal naik berkembang segala macam karena dia bisa ngikut tren sekarang dan lagunya relate banget. Ini cukup hype di Bengkulu. Yester lagunya yang minimal segala macam. Itu bener-bener hebat orang itu tuh. Berarti kamu ngikutin ya seperti perkembangan musik Bengkulu tuh bener-bener mutiara dalam lumpur, nggak kelihatan banget itu orang-orang talented kayak gitu tuh. Makanya saya bilang, wah ini kalau berani ada misalnya ada modal segala macam, misalnya kau kerja di sini, banting tulang setahun ada modal, beraniin diri ke Jakarta. Aku pikir ini label bisa tertarik. Saya bilang mending lu kirim beberapa demo, EP segala macam ke label segala macam. Cuman temenku nggak ada yang ngerti cara itu gitu. Makanya saya pikir mending ke Jakarta langsung main ke kantornya aja, kirimin flash disk segala macam. Jadi yang bikin ininya relasinya ya. Kalau teman-teman kita Bengkulu ini kurang untuk relasi ke sana. Kalau udah Jakarta nanti nyari siapa gitu. Mungkin makanya aku punya cita-cita, Bang. Saya benar ini cita-cita saya dari SMA, Bang. Ini saya tulis di buku impian saya. Saya tuh kalau misalnya moga-moga sukses, ada uang kaya segala macam, saya pengen bikin label musik di mana isinya tuh orang-orang yang memang saya tahu nih orang bisa naik gitu. Saya pengen banget itu dari dulu karena pertama di sini relasi kurang, kedua modal nggak ada. Bikin MV butuh keluar uang. Betul. Beli musik instrumental butuh uang segala macam. Saya pengen bikin label musik yang dimana lu masuk karena lu berbakat, lu udah potensi masuk, semua gua tanggung gitu. Jadi aku tuh jadi wadahnya gitu ya. Aku tuh itu cita-cita paling mulia yang saya pengen gitu. Gimana caranya orang talented tuh bisa layak deserve gitu. Betul. Makanya aku ngeliat di Bengkulu agak kasihan gitu. Ya Allah kok bisa nih orang lagunya lebih bagus dari saya, lebih dari segalanya bisa begini gitu. Makanya saya tuh agak sedih juga kalau ngomong soal ini gitu. Betul ya, kita lihat apa ya, itu tadi mungkin karena dari modal juga, terus juga mungkin dia mau keluar itu untuk mental, sampai sana nanti saya ngapain. Nah itu dia gitu. Saya bilang waduh bener-bener wah bener kasihan gitu. Saya kalau mikirin gitu, mungkin teman-teman lihat saya orangnya humoris, suka ketawa, tapi saya udah mikir sampai situ, ini gimana orang-orang punya potensi kayak gini terdampar di sini. Saya bukan bilang Bengkulu jelek segala macem, cuman wah ini orang parah nih, bilang nggak bisa kayak gini nih. Kalau dia udah di kota besar, udah jadi gitu ya. Udah jadi banget gitu. Oke, nah kalau balik seputar Bracket sendiri, untuk lagu-lagu, kalau sampai sekarang pernah ngitung nggak? Udah berapa banyak bikin lagu? Banyak di laptop itu nggak, kayaknya ada 40 apa 50 gitu. Dan tapi yang saya coba, saya kan sebenarnya lagi bikin album kan. Karena saya pikir kalau satu, wah ini bakal kurang nih. Makanya mending kerja keras ini langsung luapin ke satu momen. Pernah saya coba Pak, lagu saya yang judulnya Di Mana. Itu menceritakan tentang seorang lelaki yang punya hubungan agak sedikit toksik. Dimana laki-laki itu kalau misalnya punya masalah,
Biasanya ngambek tuh manusiawi, guys. Oke, betul. Ngambek, tapi dia ngambek pergi, tapi dia perginya cuma sebentar, nanti pulang lagi ke pasangannya. Tapi perempuannya ini ngambek pergi, tapi pergi sama yang lain, nggak balik-balik. Nah itu saya ngambil point of view dari situ lagu di mana. Saya coba lempar di TikTok, Pak. Jadi bikin video lirik gitu, cuman sekitar 25 detik. Ternyata tembus FYP. 85.000 yang 80 terakhir 85.000 yang like itu sekitar tapi saya bodohnya saya memang saya nggak baca panduan komunitas di ban akun saya. Oke, berarti sekarang kalau saya cari nih nggak ada lagi karena di ban. Nggak ada. Wah itu saya nangis. Judulnya apa tadi? Di mana? Nggak akan muncul, Pak, itu. Itu teman-teman di Bengkulu kenapa kok hilang gitu, kok hilang segala macam waktu gini. Iya men, diblokir sama TikTok untuk selamanya gara-gara gua melanggar peraturan mereka hampir 6 kali. Gara-gara komen, memang komen saya kurang baik juga itu karena terpacu emosi kan. Aduh ya Allah ini, wah itu saya benar-benar nangis Pak, udah nggak mood lagi Pak itu. Berarti kalau sekarang bikin akun baru udah ada lagi? Kalau bikin akun baru pernah coba kan, kok nggak FYP dalam batinku, ini kenapa aku segala macem. Dengan lagu tadi di mana iya, tadi? Kata temanku momennya pas, mungkin di jam yang pas, di waktu yang pas, di hari yang pas gitu. Saya tanya ke beberapa konten kreator, ini tolong balikin akun saya bayar deh gitu segala macam. Udah dicoba ngajuin banding segala macam, nggak bisa balik-balik. Itu tuh berarti memang harus ini ya. Sedikit berhati-hati untuk di sosial media ya. Oke deh pemirsa OP ini kita lanjutkan kembali nanti ya ngobrol kita bersama dengan Break It di sini. Alright, yang pastinya tetap di obrolan pas di sini.